Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali anak sekalian pada pelajaran matematika. Pada kesempatan ini kita masih melanjutkan materi kita tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Pada bagian kedua ini kita akan membahas beberapa soal untuk memperlancar pemahaman kalian tentang definisi sinus, kosinus, tangen, koseken, seken, dan kotangen sebagai berikut. Ini soal pertama. Tentukan nilai sinus, kosinus, tangen untuk sudut alfa beta pada setiap segitiga siku-siku berikut. Ini segitiganya, bagian A, kemudian bagian B, ini, kemudian bagian C-nya, ini. Baiklah, kita kerja satu persatu. Kita masuk di bagian A. Kita perhatikan bagian A. Segitiganya, siku-sikunya di sini. Ini sisi A, sisi B, dan sisi C. Ini sisi miring karena di depan sudut siku-siku. Sisi di depan sudut siku-siku adalah sisi miring atau sisi yang paling panjang pada segitiga siku-siku. Alfa, beta. Sekarang kita mencari sinus, kosinus, tangen pada sudut alfa dan pada sudut beta. Kita lihat sin alfa A per C. A ini adalah sisi di depan sudut alfa, sebab sin alfa yang kita cari. Jadi sisi di depan sudut dibagi dengan sisi miringnya. Jadi A per C. Itu kalau kita memandang dari sudut alfa. Selanjutnya kalau kita pandang dari sudut beta, sinnya itu adalah, sesuai definisi, sinus itu adalah sisi di depan sudut. Jadi karena betanya di sini, maka yang di depan sudut sekarang adalah sisi B per sisi miring. Sisi miring adalah C. Itu untuk sinus. Sin alfa A per sisi miring. Di depan sudut alfa A per sisi miring. Dipandang dari sudut beta, maka sin beta sama dengan di depan sudut beta adalah sisi B dibagi dengan sisi miringnya C. Kita lihat untuk kosinus alfa. Definisi kosinus kita pandang dari sudut alfa, yaitu sisi di samping sudut. Jadi karena kita pandang dari alfa, maka yang di samping sudut ini per sisi miring. Ini sisi miring C. Jadi cos alfa B per C. Dipandang dari sudut beta, maka kosinus itu masih definisinya adalah di samping sudut, sisi di samping sudut. Karena kita pandang dari beta, maka A per sisi miring. Ini beta, sisi di samping sudut per sisi miring. C sisi miring karena siku-sikunya di sini. Di depan siku-siku, sudut siku-siku adalah sisi terpanjang atau sisi miring pada segitiga siku-siku. Selanjutnya tangen. Tangen alfa. Tangen alfa, definisi tangen kita sudah pelajari, yaitu kita pandang dari alfa, sisi di depan sudut dibagi dengan sisi di samping sudut. Karena kita lihat dari alfa, maka ini adalah depannya, sisi depan, dan ini sisi di samping. Kalau kita pandang dari sudut beta, maka tangen beta, sisi di depan sudut adalah B, di depannya beta, sudut beta adalah B, dan di samping sudut adalah sisi A. Itu untuk segitiga bagian. Sekarang segitiga bagian B. Segitiga bagian B, kita lihat, kita cari sinusnya, dipandang dari sudut alfa, Q per R. Sin alfa, sisi di depan sudut alfa, Q, dan sisi miring, bagi sisi miring. Sisi miringnya ini karena sudut siku-siku di sini. Di depan sudut siku-siku adalah sisi miring. Jadi sin alfa ini di depan sudut per sisi miring. Jadi dipandang dari
beta, sudut beta. Di depan sudut adalah sisi miring. Di depan sudut beta adalah P. Kemudian dibagi dengan sisi miring, sinus beta. Selanjutnya, cos alfa. Jadi kosinus dipandang dari sudut alfa. Definisi kosinus, sisi di samping sudut, jadi di samping alfa adalah ini P dibagi dengan sisi miringnya ini R, jadi P per R. Sekarang dipandang dari sudut beta, berarti di samping sudut adalah Q, sisi miring adalah R. Jadi cos beta, sisi di samping sudut per sisi miring. Lanjut, kita masuk di tangan. Jadi tangan alfa kita dapatkan di depan alfa adalah Q, di samping alfa adalah P. Definisi tangan, di depan sudut dibagi dengan di samping sudut. Jadi itu kita lihat dipandang dari sudut alfa. Sekarang tangan dipandang dari sudut beta. Di depan sudut beta adalah sisi P, dan di samping sudut beta adalah Q. Jadi P per Q. Selanjutnya kita masuk di bagian C. Di bagian C kita ingin mencari sin, cos dan tangannya. Definisi sama, hanya pada bagian C ini ada unsur yang belum diketahui. Unsur A, panjang sisi ini 2, sisi miringnya akar 5, dan sisi A nya kita mau cari dulu. Teorema Pitagoras, A pangkat 2 sama dengan akar 5 pangkat 2 kurang 2 pangkat 2. Sisi paling panjang, sisi miring, karena ini siku-siku, jadi ini miring. Jadi A pangkat 2 sama dengan akar 5 pangkat 2 dikurang sisi ini 2 pangkat 2. Sekarang atau kita ubah menjadi A sama dengan akar 5 pangkat 2 dikurang 2 pangkat 2. Akar 5 pangkat 2, akar ketemu pangkat 2, 1. Jadi akar 5 pangkat 2, 5. 2 pangkat 2, 4. Akar 5 kurang 4, akar 1. Jadi A nya sama dengan 1. Jadi sisi ini panjangnya 1. Selanjutnya, karena segitiga kita sudah dapatkan semua sisi-sisinya, maka untuk mendapatkan sin, cos, tangan sudah mudah. Jadi sin alfa dipandang dari sini, definisi sinus di depan sudut dibagi dengan sisi miring, jadi 1/4 akar 5. Dipandang dari beta, sudut beta, di depan sudutnya beta 2, sisi 2, panjangnya 2, kemudian sisi miringnya akar 5, jadi 2 per akar 5. Ini kita sederhanakan dulu. 1 per akar 5 kita bentuk menjadi 1 per akar 5 dikali akar 5 per akar 5. Ingat pelajaran merasionalkan akar pada semester 1. 1 kali akar 5, akar 5, akar 5 kali akar 5, 5. Jadi akar 5 per 5, atau bisa ditulis menjadi 1/5 akar 5. Jadi sin alfa kita ubah menjadi 1/5 akar 5. Dengan cara yang sama kita sederhanakan ini. Sin beta sama dengan 2 per akar 5. Kita kali 1, akar 5 per akar 5. Jadi 2 per akar 5 kali akar 5 per akar 5. 2 kali akar 5, 2 akar 5. Akar 5 kali akar 5, 5. Jadi 2 akar 5 per 5, atau bisa ditulis 2 per 5 akar 5. Jadi sin beta 2 per akar 5, bentuk sederhananya adalah 2 per 5 akar 5. Selanjutnya kita lihat kosinus alfa. Kosinus alfa, jadi cos alfa
di samping sudut per sisi miring. Jadi 2 per akar 5. Kemudian kita sederhanakan nanti ini. Kita lihat dulu kosinus beta. Kosinus beta kalau dipandang dari sudut beta berarti sisi di samping beta 1, kemudian sisi miringnya akar 5. Jadi 1 per akar 5. Sekarang kita perbaiki ini 2 per akar 5. Bentuk lainnya adalah 2 per 5 akar 5. Kemudian 1 per akar 5 ini sama dengan 1 per 5 akar 5. Kemudian untuk tangan alfa, sisi di depan sudut alfa 1 per sisi di samping sudut alfa 2. Jadi tangan alfa 1 per 2. Kemudian kita pandang dari sudut beta ke tangan beta, di depan beta adalah 2, sisi yang panjangnya 2, dan di samping beta adalah 1, 2 per 1, atau tangan beta sama dengan 2. Itu nomor 1. Kita lanjut di nomor 2 atau soal yang kedua. Soal yang kedua, jika kotangan alfa 3 per 5, hitunglah nilai dari 1 tambah sin alfa kali 1 kurang sin alfa per 1 tambah cos alfa kali 1 kurang cos alfa. Jadi jawabnya ini dulu kita buat ke dalam segitiga yang sesuai. Definisi kotangan, kebalikan dari tangan. Kotangan itu adalah sisi di samping sudut dibagi dengan sisi di depan sudut. Jadi kotangan alfa, alfanya di sini, tentu nilai 3 ini kita letakkan di sini karena definisi kotangan sisi di samping alfa sudut, dalam hal ini alfa, sisi di samping sudut dibagi dengan sisi di depan sudut. Jadi kotangan alfa, jadi 3 kita letakkan di sini, 5-nya di sini. Selanjutnya sisi A atau sisi miring kita bisa dapatkan dengan aturan teorema Pitagoras. Jadi A sama dengan akar 3 pangkat 2 tambah 5 pangkat 2. 3 pangkat 2, 5 pangkat 2. Dapatkan 3 pangkat 2, 9. 5 pangkat 2, 25. 9 tambah 25. Akar 34. Jadi sisi miring atau A-nya nilainya adalah akar 34. Ini. Oleh karena sisi-sisi kita sudah tahu semua, 3, 5, dan akar 34. Jadi untuk menghitung sin alfa dan cos alfa sudah mudah. Sin alfa sesuai definisi di depan sudut 5 dibagi dengan sisi miring akar 34. Kemudian untuk cos alfa di samping sudut 3 dan sisi miring dibagi sisi miring 3 per akar 34. Selanjutnya kita masukkan di sini. Nilai-nilai kita gantikan, sin alfa, cos alfa, cos alfa. Kita ganti nilainya. Sin alfa 5 per akar 34. Ini juga sama. Kemudian cos kita ganti 3 per akar 34, ini juga 3 per akar 34. Sekarang kita perkalikan, kali suku, ini kita anggap ini A, ini B, ini A, ini B, bilangan sama, tanda berbeda. Ada aturan A pangkat 2 kurang B pangkat 2. Ini pelajaran kita di SMP. A tambah B kali A kurang B. Jadi hasilnya adalah A pangkat 2 kurang B pangkat 2. Ini A pangkat 2, ini B pangkat 2. Demikian pula yang di bawah. Ini A, ini B, ini A, ini B. Hingga kita dapatkan A pangkat 2 kurang B pangkat 2. Selanjutnya 1 pangkat 21, 5 per akar 34 pangkat 2, 5 pangkat 2, 25. Akar 34 pangkat 2, 34. Kemudian 1 pangkat 21,
3 pangkat 2, 9. Akar 34 pangkat 2, 34. Kita samakan penyebutnya. 1 kita ubah menjadi 34 per 34. Ini. Kemudian pembilangnya kita perkurangkan. 34 kurang 25. Yang ini 34 kurang 9. Kita dapat 34 kurang 25, 9 per 34. Kemudian 34 kurang 9, 25 per 34. 34 kali 9 per 25 kali 34, atau 9 per 34 kali, kita balik ini, 34 kali 34 per 25. Kita dapatkan 9 per 25. Jadi 1 tambah sin alfa kali 1 kurang sin alfa per 1 tambah cos alfa kali 1 kurang cos alfa, kita dapatkan 9 per 25. Itu soal nomor 2. Kita lanjut di soal nomor 3. Soal nomor 3, jika diketahui cos beta sama dengan 6 per akar 52, hitunglah nilai dari bagian A, 1 kurang tangen beta pangkat 2 per 1 tambah tangen beta pangkat 2. Bagian B, cosecant beta pangkat 2 kurang kotangen beta pangkat 2. Kita kerjakan bagian A-nya dulu. Ini yang diketahui, cos beta 6 per akar 52. Sekarang kita letakkan cos beta 6 per akar 52, betanya di sini. Jadi definisi cos, sisi di samping sudut ini, sudut beta. Jadi kita letakkan 6 di sini. Dibagi nih, akar 52 dibagi dengan sisi miring. Sisi miring, ini sisi miring, jadi kita letakkan di sini akar 52. Jadi satu sisi tegak ini belum ditahu A. Sekarang kita cari dulu itu. Pakai teorema Pythagoras, A sama dengan sisi miring pangkat 2 kurang 6 pangkat 2. Akar 52 pangkat 2, 52, 6 pangkat 2, 36. 52 kurang 36, akar 16. Akar 16 sama dengan 4. Jadi sisi ini kita sudah dapat panjangnya 4. Selanjutnya, sisi-sisi kita sudah tahu, maka untuk mencari tangen, karena ini tangen. Jadi tangen di depan sudut beta di sini, di depan sudut dibagi dengan di samping sudut. 4 per 6, atau kita sederhanakan 2 per 3. Selanjutnya kita masukkan ini tangen beta 2 per 3 ke pertanyaan ini. 1 dikurang tangen beta pangkat 2 per 1 tambah tangen beta pangkat 2. Tangen betanya 2 per 3, di bawah juga 2 per 3. Selanjutnya kita pangkatkan 2 per 3 pangkat 2, 2 pangkat 2 4, 3 pangkat 2 9, demikian pula yang di bawah 2 pangkat 2 4, 3 pangkat 2 9. Selanjutnya kita sederhanakan, samakan penyebut. 1 kita ubah menjadi 9 per 9, jadi 9 kurang 4, kita dapatkan 5. 9 tambah 4, 13, jadi 5 per 9 per 13 per 9. Jadi kita peroleh 5 per 9 per 13 per 9, atau 5 per 9 kali 9 per 13, didapat 5 per 13. Itu bagian A. Sekarang kita masuk soal nomor 3B. Soal nomor 3B yang ini dengan kosinus beta 6 per akar 52. Kita sudah tahu sisi-sisinya semua 6, 4, dan akar 52. Jadi kosekant beta, definisi kosekant beta, sisi miring dibagi dengan sisi di depan sudut. Kebalikan dari sinus. Jadi kosekant beta,
sisi miring dibagi dengan sisi di depan sudut. Selanjutnya kotangan. Definisi kotangan, sisi di samping sudut dibagi dengan sisi di depan sudut. Selanjutnya, setelah unsur ini kita sudah tahu, kita masukkan. Jadi kosekan beta kita ganti akar 52 per 4 pangkat 2, kotangan beta 6/4, 6/4 pangkat 2. Ini akar 52 pangkat 2, 52, 4 pangkat 2, 16, 6 pangkat 2, 36, 4 pangkat 2, 16. Penyebut sudah sama, pembilang kita perkurangkan. 52 kurang 36, 16. 16 per 16, nilai yang didapat adalah 1. Jadi kosekan beta pangkat 2 kurang kotangan beta pangkat 2, hasilnya adalah 1. Itu soal nomor 3. Lanjut kita masuk di soal nomor 4. Di soal nomor 4, diketahui segitiga siku-siku ABC, siku-siku di B dan panjang sisi BC 12 cm dan jumlah panjang sisi lainnya adalah 18 cm. Hitunglah sinus sudut ACB, kosinus sudut ACB, dan tangen sudut ACB. Kita gambar segitiganya dulu. Ini segitiganya. Sudut siku-siku di B, BC 12. Kemudian jumlah panjang sisi lainnya adalah 18. Jadi panjang AB tambah AC itu 18. Jadi AC ditambah AB 18. Kita hitung dulu, kita cari. AC tambah AB sama dengan 18, atau kita buat menjadi AC sama dengan AB-nya kita pindahkan ke sebelah, jadi minus AB. Anggaplah ini persamaan pertama. Selanjutnya, teorema Pythagoras. AC pangkat 2 sama dengan AB pangkat 2 ditambah BC pangkat 2. AC pangkat 2, AC-nya kita tahu, ini nilai AC, 18 kurang AB, jadi 18 kurang AB pangkat 2 sama dengan AB pangkat 2, belum diketahui, kemudian BC pangkat 2, BC pangkat 2, 12 pangkat 2. Lanjut, ini 18 kurang AB pangkat 2, 18 pangkat 2 dikurang 2 kali 18 kali AB, 2 kali 18 kali AB tambah AB pangkat 2 sama dengan ini AB pangkat 2 tambah 12 pangkat 2. Selanjutnya 18 pangkat 2 324, 2 kali 18 36 AB, AB pangkat 2 sama dengan AB pangkat 2 tambah 12 pangkat 2 144. Ini kita coret 0, AB pangkat 2 sama. Kalau kita pindahkan di sini, AB pangkat 2 kurang AB pangkat 2 berarti 0. Jadi kita coret ini. Yang tinggal adalah 324 kurang 36 AB sama dengan 144. Selanjutnya, ini kita pindahkan, satukan konstanta. Jadi min 36 AB sama dengan 144 kurang 324. 144 kurang 324, kita dapat minus 180. Kedua ruas kita bagi dengan minus 36. Kita bagi minus 36 ini 1, bagi minus 36, min 180 per min 36. Kita dapat min per min plus AB sama dengan 5. Jadi panjang ini AB 5. Selanjutnya AB 5 kita substitusi ke AC 18 kurang AB, kita substitusi ini untuk mendapatkan panjang AC. Jadi AB kita sudah dapat 5. AC sama dengan 18 kurang AB, AB-nya kita gantikan dengan 5. 18 kurang 5 dapat 3, jadi 13. AC-nya sama dengan 13.
Jadi ini 5, AC-nya 13. Jadi sekarang kita sudah dapatkan semua unsur-unsur sisi-sisi pada segitiga ABC ini. BC-nya 12, AB 5 cm, dan AC 13 cm. Pertanyaannya, sinus sudut ACB. Jadi sinus sudut ACB, jadi ini sudut C. Ini jadikan patokan sudut. Jadi sekarang dapatkan, kita pandang dari sudut C. Jadi sin sudut ACB, sini beta atau alfa. Jadi sekarang sin sudut ACB, definisi sinus di depan sudut, sisi di depan sudut dibagi dengan sisi miring. Jadi depan sudut 5 cm dan di samping atau sisi miringnya adalah 13. 5/13. Selanjutnya untuk kosinus sudut ACB, kita pandang dari sudut C, ACB. Jadi kita dapatkan definisi cos di samping sudut, karena di sini sudutnya di samping sudut dibagi dengan sisi miring. Jadi 12/13. Kemudian tangan sudut ACB, jadi dipandang dari sudut ini, definisi tangan di depan sudut C 5 dan di samping sudut C 12, jadi 5/12. Ya, itulah materi kita anak-anak sekalian pada pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan Anda bisa pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat belajar.